Halo Cucupers, kali ini kita bakalan bahas film Korea yaitu Pon pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang dua rentenir swasta yang menagih utang. Mereka berdua pun bertemu dengan seorang anak berusia 9 tahun yang mendadak menjadi barang gadaian. Film ini disutradarai oleh Park Ji Won dan diperankan oleh Sung Do Ai, Kim Hae Won, dan Park So Hye. Daripada basa-basi lagi, mending langsung bahas aja yuk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di awal film kita diperlihatkan di mana Cina dan Korea sedang mengadakan pertemuan, di mana Seung Hye sebagai penerjemah sangatlah dipuji karena dia adalah yang terbaik. Saat di kamar mandi, Seung Hye mendapatkan telepon bahwa ada hal penting, dari situlah dia bergegas untuk pulang. Film bermula pada tahun 1993. Terlihat dua orang sedang mencari sesuatu. Mereka berdua adalah Do Seok dan Jong Bae. Terlihat Do Seok kesal akan kerjaan anak buahnya yang tidak pernah becus dalam mencari seseorang. Do Seok mengajak Jong Bae untuk ke warung terdekat untuk menikmati minuman dan beristirahat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun mengobrol sehingga menemukan seseorang yang mereka cari. Orang tersebut melihat mereka lalu memutar balik. Dengan ciri khasnya, Do Seok memanggil dan menagih uang yang telah nunggak banyak. Myung-ja meminta keringanan, namun Do Seok tidak bisa karena dia udah nunggak banyak banget. Dia pun meminta jaminan, namun Myung-ja tidak ada sama sekali. Hingga Do Seok memutuskan untuk mengambil anaknya dan membawa pergi. Scene berpindah di sebuah mobil. Dia menjelaskan ke anak kecil tersebut bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Jika ibunya membawakan uang, kau akan bersamanya lagi. Terlihat anak kecil itu cuma bisa menangis. Di sisi lain, Myung-ja mencari uang meminjam ke sana kemari. Namun ditolak, hingga dia menelpon seseorang dan meminta uang. Uang tersebut dikirim, namun saat ingin keluar ada dua orang polisi yang menunggu dia. Mereka berada di rumah, di mana anak kecil itu disuruh tidur, sedangkan mereka berdua mengobrol. Jong Bae merasa kalau ibunya tidak membawa uang itu bagaimana. Do Seok meyakinkan kalau anak itu adalah jaminan, dan mana mungkin ibunya akan melapor sebab dia adalah imigran ilegal. Pagi tiba di sebuah kantor di mana bos mereka mengomel sebab membawa anak itu sebagai jaminan. Bosnya tidak mau tahu harus ada uangnya dan bawa anak itu pergi atau kalian tidak akan digaji selama 3 bulan. Film berpindah di sebuah mobil di mana Do Seok mengomel sebab ibunya tidak kunjung datang dan meminta anak itu memberitahu rumahnya. Namun dia hanya diam. Sementara di kemacetan, anak itu memanfaatkan situasi untuk kabur. Do Seok dan Jong Bae berusaha untuk mengejar namun tak berhasil. Mereka berdua pun merasa frustasi. Malam tiba di mana anak itu pulang untuk mencari ibunya, namun tidak ada. Pagi tiba di kantor, imigran Icheon Do Seok dipanggil sebab Myung-ja ingin bertemu dengannya. Sebab dia akan dideportasi ke Cina. Mereka berdua mengobrol di mana Myung-ja menanyakan anaknya dan meminta tolong untuk anaknya diadopsi oleh pamannya. Maka dari situlah Do Seok akan mendapatkan uang tersebut. Sedangkan di rumah, anak itu pergi untuk meninggalkan rumah tersebut. Berselang waktu, Do Seok datang ke rumah tersebut. Dia melihat di sekeliling dan melihat catatan di sana. Seung Hye berjalan sendirian dan melewati sekumpulan orang, di mana orang tersebut menawarkan makanan. Namun dia menolak dan mengajak Seung Hye untuk ikut. Pengemis itu memaksa hingga di mana Seung Hye menggigitnya. Saat itu juga Do Seok menghajar pengemis itu agar menjauh. Terlihat Seung Hye ketakutan dan meminta tolong agar bertemu dengan ibunya. Namun Do Seok mengatakan kalau dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi dan akan dijemput oleh pamannya. Seung Hye tidak terima, dia pun hanya bisa menangis. Scene berpindah di rumah di mana Seung Hye membereskan rumah dengan bersih. Do Seok dan Jong Bae pulang terlihat kaget sebab rumah mereka menjadi bersih. Jong Bae merasa Seung Hye tidak perlu melakukan ini. Do Seok meminta tolong untuk dibawakan air minum, namun dia merasa kalau Seung Hye seperti ada maunya. Dia pun bertanya apakah Busan sangat jauh dan ibuku akan menjemputnya. Do Seok mengatakan kalau kau sekolah dengan giat, dia akan menemuimu. Jong Bae mengeluarkan peta dan memberitahu kota Busan. Saat yang bersamaan, telepon berbunyi. Ternyata itu dari pamannya Seung Hye bahwa dia akan mengirim uang 500 won dan sisanya lagi nanti. Mereka bertiga pergi menuju kota Seoul. Saat di mobil, Seung Hye mengeja tulisan di luar. Itu membuat Do Seok kaget sebab dia bisa membaca.
Mereka bertiga mulai akrab dan melakukan lelucoan. Sesampai di Seoul, Seung-gi bertanya, apakah kau pernah ke Tosbar? Yang biasa kita bilang mall nih ya sekarang. Mereka masuk ke sana dan bersenang-senang. Dari toko baju satu hingga toko baju yang lain. Mereka semua menikmatinya. Malam tiba di mana mereka beristirahat. Sebelum pulang, Dong Seok bertanya apa masih ada keinginan sebelum pulang. Seung-gi berkata dia ingin menonton konser sambil menunjukkan poster tersebut. Mereka pun pergi ke aula konser dan berhasil masuk. Terlihat Seung-gi dan Jongbe menikmati konser tersebut. Hari pun berganti, Do Seok dan Seung-gi berada di halte menunggu kedatangan seseorang. Sebelum dijemput, Seung-gi ingin ke toilet. Saat di depan toilet, Do Seok melihat tempat CD. Dia pun membelikannya sebagai tanda perpisahan. Saat itu juga seseorang datang menghampiri mereka. Ternyata dia akan membawa Seung-gi pergi. Namun tampaknya Do Seok tidak percaya kepada paman Seung-gi sebab dia sendiri saja tidak tahu nama keponakannya. Do Seok memberi pesan bahwa kau harus menghubungiku saat sampai dan memberikan fotonya bersama ibunya. Do Seok mengirimkan pagar agar dibalas oleh Seung-gi dan mencoba menelpon ke rumah pamannya Seung-gi. Namun tak ada balasan juga. Dia pun menyuruh Jongba untuk mencari rumah paman Seung-gi. Malam tiba dia bertemu dengan paman Seung-gi dan menanyakan Seung-gi, namun karena dia sadar bahwa Seung-gi tidak diadopsi orang kaya. Dia pun kesal, langsung menghajar dan meminta informasi. Sepertinya Dong Seok sudah terlanjur sayang oleh Seung-gi. Film berpindah di sebuah rumah di mana Seung-gi disuruh oleh wanita dan meminta untuk diambilkan obat. Namun dia fokus dengan telepon rumah. Seung-gi pun disuruh untuk membersihkan toko dan toilet. Saat tugas dia kelar, dia pun bertanya kepada ibu angkatnya kapan dia akan sekolah. Ibu tirinya menjawab bahwa sekolah tidak lagi membuka pendaftaran. Dia berjalan diam-diam sambil membawa telepon dan mencoba menelpon ibunya sambil bernangis. Seung-gi mencoba menghubungi Do Seok berkali-kali namun tampaknya salah sambung. Seung-gi membersihkan sampah beling saat ada tamu yang mengamuk dan melempar gelas ke dinding yang membuat wajah Seung-gi terluka. Do Seok pun masih berusaha mengirim pesan ke Seung-gi. Saat itu juga ada telepon masuk dari Seung-gi. Dan dia langsung menanyakan keberadaannya. Terlihat muka Do Seok sangat khawatir. Dia pun langsung bergegas bersama Jongba menuju Busan. Sesampai di sana dia mencari Seung-gi dengan memanggilnya. Seung-gi yang mendengar itu langsung keluar. Mereka pun bertemu. Seketika Do Seok menyuruh Seung-gi mundur karena dia ingin menghancurkan kaca. Mereka pun bertemu dan membawa Seung-gi pergi. Sepertinya jiwa ayah Do Seok keluar ya. Scene berpindah di rumah sakit di mana Seung-gi harus menjalankan operasi plastik agar tidak meninggalkan bekas. Namun Do Seok terkejut atas biayanya yang lumayan mahal. Namun karena dia sayang, dia pun merasa tak masalah. Keesokan harinya Do Seok dan Seung-gi pergi ke sekolahan, namun mereka menolak. Sebab Seung-gi bukan warga negara Korea. Kepala sekolah mengasih saran, namun terlihat Seung-gi tidak mau dan menangis. Saat di rumah, Jongba mencoba membujuk Seung-gi agar dia mau sekolah. Dengan berkata, kau pura-pura saja dan dia pun setuju. Hari pertama Seung-gi sekolah dimulai di mana Dong Seok menemaninya. Hari-hari pun berlalu, dia menikmati sekolah dan memiliki banyak teman. Di mana Seung-gi memberi nilai 100, Do Seok dan Jongba merasa bangga dan senang. Do Seok membawakan cemilan Seung-gi saat belajar, dia pun merawat Seung-gi hingga remaja. Dia juga merasa bangga bahwa Seung-gi menjadi siswa pintar dan peringkat pertama. Walau bukan anak kandung tapi dia sangat menyayangin nih anak ya. Nah Cucupers, film ini mengajarkan kita sebuah kasih sayang walaupun bukan sedarah dan mengajarkan kita arti balas budi. Sekian dari film Pound pada tahun 2020, jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye bye.